Amin. Haleluya. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada yuk. Teman-teman di TikTok, Instagram, Facebook, dan Zoom. Letakkan tangan kanan kita di rumah kita masing-masing. Sama-sama bilang sama saya, Januari boleh saya lewati bersama Tuhan Yesus. Maka Februari ini pun saya pasti bisa melewatinya bersama Tuhan Yesus. Amin. Ketik di kolom komentar. Bersama Tuhan Yesus, saya bisa lewati semua masalah. Ketik di kolom komentar, bersama Tuhan Yesus saya bisa melewati semua masalah. Karena ada satu janji Tuhan yang mengatakan kepada setiap kita, aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Itu yang menjadi pondasi dalam kehidupan iman Kristen kita, bahwa kita tidak pernah ditinggalkan seorang diri. Kesusahan demi kesusahan, pergumulan demi pergumulan, badai hidup demi badai hidup, namun kita tidak pernah dilepaskan oleh Tuhan. Sama-sama bilang sama saya tidak pernah dilepaskan oleh Tuhan. Amin. Itu sebabnya kita selalu ada dalam genggaman Tuhan, kita selalu ada dalam cengkeraman kasih Tuhan. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, kita ambil Alkitab kita sama-sama di rumah kita masing-masing. Kita akan sama-sama kembali belajar firman Tuhan, karena saya percaya betul ketika kita ada di bulan yang baru, di Februari ini, kita mau ucapkan berkat. Kita mau merenungkan firman Tuhan, kita rindu. Tuhan taruh sesuatu di hati kita untuk kita pegang sepanjang bulan Februari ini. Menjadi pondasi, menjadi landasan, menjadi pengharapan. Karena janji Tuhan jelas. Orang yang berharap kepadanya tidak akan pernah dikecewakan. Sama-sama yuk taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya berharap sama Tuhan Yesus, maka saya tidak pernah dikecewakan. Amin. Yes. Saudara dikasih dalam Tuhan, secara khusus, hari ini, di hari pertama di bulan Februari, ada satu pesan Tuhan yang saya mau bagikan buat setiap kita, bahwa segala sesuatu bisa terjadi di luar kontrol kita, di luar kendali kita. Tapi yang perlu kita ingat adalah Tuhan tetap pegang kendali. Sama-sama ketik di kolom komentar, Tuhan pegang kendali hidup saya. Ketik di kolom komentar, Tuhan pegang kendali kehidupan saya. Lihat siapa jurumudinya. Selama Yesus yang menjadi jurumudi kita, maka dia yang akan mengambil alih kehidupan kita. Makanya Alkitab jelas katakan, barang siapa yang hidup oleh roh, hendaklah dia juga hidup dipimpin oleh roh. Dengan kata lain, Tuhan mau setiap kita ada dalam cengkeraman kasih-Nya. Sehingga apapun yang kita hadapi, kalau kita bilang, aduh Tuhan, tapi ini kejadiannya di luar kontrol saya loh, di luar kendali saya nggak tahu kenapa tiba-tiba bisa terjadi seperti ini. Padahal sepanjang 2024, bahkan memasuki tahun 2025, saya nggak punya planning ini. Saya nggak tahu akan terjadi seperti ini. Tetapi kita percaya ketika sesuatu terjadi di luar kendali saya, maka itu tetap ada dalam kendali Tuhan. Selama Tuhan ada dalam kehidupan saudara dan saya, dia tetap memegang kendali kehidupan kita. Sama-sama yuk taruh tangan kanan kita di dada. Teman-teman di TikTok, Instagram, Facebook, dan Zoom, sama-sama bilang sama saya, Tuhan pegang kendali hidup saya. Ya, Tuhan pegang kendali hidup saya. Segala sesuatu boleh terjadi di luar kendali, di luar rencana, di luar planning, di luar cita-citamu. It's okay. Selama semua terjadi dalam kendali Tuhan, itu tetap membuat kita tenang. Ayub pasal 42 ayat 2. Kita lihat sama-sama. Ayub bilang begini, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan apa? Segala sesuatu. Ayub menyadari ketika ada penderitaan, ketika ada kesusahan yang terjadi di luar kendali dia, Ayub bilang sama Tuhan, Tuhan aku tahu. Sekalipun badai hidup ini ada dalam hidupku, kesusahan ini ada dalam hidupku, penderitaan dalam hidupku, aku tahu bahwa tidak ada rancanganmu yang kesusahan saudara dan saya hari ini, pergumulan saudara dan saya yang kita hadapi hari-hari ini, itu hanya bagian kecil dari seluruh rangkaian rencana Allah yang besar dalam hidup saudara dan saya. Jadi jangan buru-buru panik gitu. Tapi gimana nanti kejadian seperti
seperti ini. Aduh gimana ya? Tapi rumah tangga saya, anak-anak saya, istri saya, suami saya, usaha dagang saya. Orang kalau keburu panik, lupa bahwa dia punya Tuhan. Orang kalau keburu panik, lupa bahwa dia ada dalam kuasa dan kendali Tuhan. Ayub jelas tahu betul hal ini. Sehingga Ayub bilang sama Tuhan, Tuhan, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu di dalam kegagalanku, di dalam rancangan-rancangan orang jahat dalam hidupku, di dalam apapun yang terjadi hari-hari ini yang membuat aku susah, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Amin. Rencana saudara dan saya di sepanjang Januari atau sepanjang mungkin 2025 ini bisa fail. It's okay. Selama rencana Tuhan dalam hidup saya tidak gagal, itu cukup bagi saya. Itu yang mesti buat pendirian dalam hidup kita. Rencana kita bisa gagal. Manusia hanya mereka-rekakan, Alkitab katakan, tapi Allah yang menentukan jalan hidup seorang. Orang-orang muda engkau yang bergabung dalam hari ini dalam ibadah blessing of the month. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita sadar. Kita percaya, kita punya planning. Kita punya rencana. Tetapi kalau kita lihat rencana dan planning kehidupan kita hari-hari itu tidak sesuai, tidak berjalan dengan apa yang kita rencanakan, it's okay. Tuhan tetap pegang kendali kok dalam kehidupan kita. Tuhan tetap tidak pernah gagal kok dalam hidup kita. Ketik di kolom komentar, Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup saya. Sekalipun saya bisa gagal. Sekalipun ada orang lain yang berusaha membuat saya gagal. Tapi Tuhan, saya tidak pernah bisa gagal dalam melakukan rencananya. Saudara, ini yang saya mau sampaikan buat setiap kita. Tuhan tidak pernah gagal. Sekalipun yang pertama kita gagal. Yang kedua, ada orang-orang di luar sana berusaha membuat kita gagal. Tapi yang perlu kita ketahui, aku tahu apa yang menjadi rencanamu. Dan tidak ada rencanamu yang pastikan kau pegang itu. 2025 bukan tahun yang gampang untuk kita jalan. Goncangan demi goncangan akan terjadi. It's okay. Mau goncangan seperti apapun. Kalau saya tahu Tuhan ada memegang kendali hidup saya nggak takut. Kekhawatiran hanya akan membuat engkau ragu mengikut Tuhan. Karena dasar fondasinya jelas, kita lupa siapa yang bersama-sama dengan kita. Tapi hari ini saya mengajak setiap umat Tuhan secara khusus. Di hari pertama memasuki bulan yang baru, bulan kedua, berarti hari ke-32. Di tahun 2025, kan 31 hari di bulan Januari, sudah kita lewati. Di hari ke-32, di bulan kedua, di tahun 2025, saya ajak setiap umat Tuhan. Engkau yang sudah bergabung lewat TikTok, Instagram, Facebook, dan Zoom, ingat. Rancanganmu bisa saja gagal. Rencanamu, planningmu, cita-citamu bisa saja gagal. Tapi selama saya tahu, tidak ada rencana Tuhan yang gagal dalam hidup saya. Itu cukup. Jangan stres, jangan panik, jangan tertekan, jangan takut. It's okay. Ketika sesuatu terjadi di luar kontrol kita, di luar kita nggak bisa buat ini, ada kalanya, ada kalanya. Tuhan izinkan hal itu terjadi, saudara, agar kita menyadari bahwa hidup saya ini bukan saya yang atur, hidup ini Tuhan yang atur. Bagian saya lakukan apa yang bisa saya lakukan, bersyukur dengan setiap keadaan, stop mengeluh, stop komplain, stop bersungut-sungut, terima dengan sukacita apa yang Tuhan tetapkan dalam jalan hidupmu. Dan yang ketiga, tetaplah hidup berguna, bermanfaat, menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan kau berada. Karena kita sadar, dulu hidup kita sia-sia, hidup kita habiskan sesuka-suka hati kita. Tapi hari ini ketika kita sadar kita sudah diselamatkan oleh anugerah, oleh kasih setia Tuhan, oleh kemurahan Tuhan, maka bergunalah buat orang-orang di sekeliling. Bagi suamimu, Bu, bagi istrimu, Pak, bagi anak-anakmu, orang tua, bagi orang tuamu, bagi cucu-cucumu. Bergunalah, bermanfaatlah, jadilah perpanjangan tangan Tuhan. Selama masih ada kesempatan, selama masih ada waktu. Jadi jangan fokus kepada, tapi saya lagi gagal loh, Pak. Rumah tangga saya lagi goncang loh. Anak-anak saya lagi pergi meninggalkan Tuhan.
Usaha bisnis ekonomi saya lagi goncang. Stop fokus dengan kegagalan yang kau sedang hadapi hari ini, saudara. Karena kalau kau hanya fokus kepada kegagalanmu yang mungkin hari ini kau sedang alami, engkau akan lupa bahwa Tuhan masih pegang kendali dalam hidupmu. Tidak, pegang ini, tidak ada kegagalan yang bisa merebut rancangan Tuhan dalam hidupmu. No. Kau bisa tulis itu di komenmu, status komentarmu nanti. Tidak ada satu kegagalan pun dalam hidup saudara dan saya yang bisa merebut rancangan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Kalau kau tahu dan kau pegang prinsip ini, maka kita nggak akan stres ketika sesuatu terjadi berubah dalam hidup kita. It's okay. Usaha bisa tergoncang, bisnis bisa bergoyang, karena masih di dunia. Segala sesuatu yang ada di dunia ini bisa digoncangkan, saudara. Hubungan orang tua, anak, suami, istri, mertua, menantu bisa digoncangkan. Tapi ketahuilah tidak ada rancangan Allah dalam hidup saudara dan saya yang bisa digoncangkan oleh apapun dalam dunia ini. No. Dan yang perlu kita ingat, Tuhan bilang begini, aku tahu rancangan-rancangan yang apa ada padaku mengenai kamu. Tuhan bilang, yaitu rancangan, bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Haleluya. Ya, memasuki 2025 di hari ke-32 atau di bulan yang baru. Saya ajak setiap umat Tuhan yang pagi hari ini sudah bergabung, yuk. Semua boleh gagal dalam hidupmu. Namun ketahuilah, hari ini berita sukacita bahwa Tuhan tidak pernah gagal dalam kehidupan saudara dan saya. Kegagalanmu hari ini hanya akan mengerjakan bagian kecil dari seluruh rancangan Allah yang besar, yang dahsyat dalam hidup saudara dan saya. Jangan stres. Bu, Pak, orang-orang muda jangan panik. Kerjakan apa yang menjadi bagian. Lakukan apa yang menjadi bagian. Engkau akan lihat bagaimana Tuhan pakai segala sesuatu. Tuhan pakai setiap situasi. Tuhan pakai setiap keadaan untuk menggenapi rancangannya dalam hidup saudara dan saya. Pegang itu. Sama seperti apa yang Ayub katakan. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak pernah ada rancanganmu yang gagal. Jadi pertanyaan buat setiap kita hari ini, pagi ini. Apa sih rancangan Tuhan dalam hidup saya? Engkau mau tahu rancangan Tuhan dalam hidup saudara saya? Engkau mau tahu? Renungkanlah firman Tuhan. Engkau akan tahu apa yang akan Tuhan buat dalam hidup. Engkau akan lihat. Bukan rancangan kecelakaan. Bukan rancangan kehancuran. Bukan rancangan-rancangan yang jahat. Tapi rancangan yang mendatangkan kebaikan dalam hidup saudara dan saya. Ya, sudah dikasih dalam Tuhan pegang. Segala sesuatu boleh gagal, segala sesuatu boleh bergoncang, segala sesuatu bisa saja bergoyang. It's okay. Tapi yang perlu kita ingat, rancangan Tuhan dalam hidup saudara dan saya nggak pernah gagal. Yang perlu kita ingat, apa yang sudah Tuhan janjikan, itu yang pasti akan digenapi. Ya, jadi kalau kita hanya fokus kepada kesusahan, penderitaan, kita hanya fokus kepada apa namanya itu sesuatu yang bisa digoncangkan di dunia ini, kita akan lupa bahwa Tuhan pegang kendali. Kita pikir, aduh, jangan-jangan kalau saya gagal, hancurlah rumah tangga saya, hancurlah usaha bisnis saya, hancurlah hubungan suami dan istri, hubungan orang tua. Itu yang iblis ingin kita tahu. Apa itu? Bahwa ketika hancur masalahmu, hancur hidupmu, hancurlah semua rancangan. Kita lupa bahwa kita masih punya Tuhan yang bisa pakai kehancuran-kehancuran, kegagalan-kegagalan kita. Direka-rekakan Tuhan untuk mendatangkan kebaikan buat hidup kita. Tak ada yang gagal dalam hidup kita. Ketika Tuhan berperkara. Tuhan bisa pakai apapun. Tuhan bisa pakai siapapun. Ketahuilah hal ini. Pegang ini, catat ini, renungkan ini. Maka kau akan jadi orang-orang yang tetap kuat menghadapi segala bentuk goncangan dalam kehidupan. Karena kita hidup bukan berdasarkan apa yang kita lihat. Kita hidup berdasarkan apa yang menjadi janji Tuhan dalam hidup kita. Apa itu? Rancangan Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup kita. Angkat tangan kita, taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, rancangan Tuhan dalam hidup saya tidak pernah gagal.
Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kami ada di hari pertama, di bulan kedua, di tahun 2025. Tuhan, terima kasih buat setiap kebaikan-Mu, buat setiap kasih setia-Mu, buat setiap pertolongan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur karena kami tahu apapun yang hari-hari ini kami sedang hadapi. Mungkin itu adalah kegagalan dalam rumah tangga kami, mungkin itu kegagalan dalam usaha bisnis kami, mungkin itu adalah goncangan-goncangan yang terjadi dalam seluruh aspek hidup kami. Tapi satu hal yang kami ketahui pagi hari, bahwa rancangan Tuhan tidak bisa gagal hanya karena kami gagal dalam menjalani hidup kami. Rancangan Tuhan dalam hidup kami tidak pernah gagal hanya karena kami jatuh, hanya karena kami gagal. Hari ini kami diingatkan firman, apapun bisa saja di luar kendali kami. Tetapi semua tetap akan ada dalam kendali dan rancangan Tuhan yang dahsyat. Bapak, terima kasih. Hamba berdoa buat setiap umat-Mu. Engkau yang rindu doakan secara khusus, taruh tangan kananmu di dada. Saya akan berdoa secara khusus buat saudara memasuki tahun 2025 di bulan yang kedua ini. Saya mengucapkan berkat sama firman Tuhan, katakan hari ini bahwa rancangan Tuhan tidak ada yang gagal. Maka demikian aku perkatakan hari ini buat hidup saudara. Di dalam nama Yesus, rancangan Tuhan yang dahsyat akan terjadi dalam hidup setiap umat Tuhan yang secara khusus pagi hari datang sama Tuhan. Kami percaya berkat-Mu ada atas hidup mereka. Berkat damai sejahtera, berkat sukacita, berkat pengharapan, berkat pemeliharaan Allah yang ajaib selalu ada dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, Hamba lepaskan berkat bagi mereka. Diberkatilah rumah tangga mereka. Diberkatilah usaha bisnis pekerjaan mereka. Bahkan studi orang-orang muda. Diberkatilah dengan keberhasilan dan keberuntungan. Diberkatilah setiap kesehatan mereka. Diberkatilah hubungan orang tua, anak, suami, istri, mertua, menantu, adik, dan kakak. Di dalam nama Yesus, diberkatilah apa yang akan kami kerjakan di sepanjang 2025 ini. Bahkan segala rencana dan cita-cita kami bawa dalam altar kudus Tuhan pagi hari ini. Apapun yang kami bawa, kami serahkan, kami tahu. Jadilah sesuai dengan apa yang Tuhan pandang baik bagi kami. Terima kasih Bapak yang baik. Kami percaya Februari menjadi bulan penuh berkat. Februari menjadi bulan yang penuh dengan kedahsyatan dan kuasa Allah. Februari kami akan lihat sesuatu yang dahsyat akan Allah kerjakan dalam kehidupan kami. Sebab kami percaya tidak ada rancangan Tuhan yang gagal dalam kehidupan kami. Hamba lepaskan berkat buat setiap umat-Mu yang pagi hari bergabung. Lepaskan berkat dalam apapun yang mereka sedang gumuli. Campur tangan Tuhan ada. Kuasa Tuhan dinyatakan dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Hamba lepaskan berkat. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Dan terima kasih buat Februari yang dahsyat. Sepanjang bulan ini kami mengecap kebaikan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, ucapkan berkat dalam kehidupanmu. Apapun yang kau hadapi, apapun yang kau jalani, apapun yang kau gumuli, tidak akan pernah menggagalkan rancangan Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa dalam kehidupan. Karena dia tidak pernah gagal. Kita bisa gagal, tapi Tuhan kita tidak pernah gagal. Dia pakai segala sesuatunya untuk mendatangkan segala yang baik dalam kehidupan kita. Doa saya menyertai kita semua. Februari diberkati Tuhan. Februari penuh dengan kemuliaan Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom.